حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, ini sesi yang ke-17 dari pembahasan kitab At-Tafsir wa Tadhkirah fi Ulumil Hadith karya Al-Hafidh Zainuddin Abdurrahim Ibn Al-Husain Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih di pembahasan turuku at-tahammul wal akhad. Yang keempat, kata beliau Ar-Rabi' Al-Munawwalah, bait syair 499. Kata beliau, thumma al-munawalatu imma taqtarin bil itni awla fallati fiha udin a'la al-ijazati wa a'laha idha a'taha milkan fa i'aratan kada ayahdara at-talibu bil kitabilah ardan wa hadha al-ardu lil munawalah والشيخ ذو معرفة فينظره ثم يناول الكتاب محضرة يقول هذا من حديث فرويه وقد حكوا عن مالك ونحوه بأنها تعادل السماء وقد أبى المفتون ذا امتناء إسحاق والثوري مع النعماني والشافعي وأحمد الشيباني وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنها أنقص. قلت قد حكوا إجماعهم بأنها صحيحة معتمدا وإن تكن مرجوحة. Baik. Jadi di sini beliau terangkan tentang munawalah. Dan munawalah itu kelihatan dia dari awal bait ada munawalah dengan idin, makruna bil idin, dan di akhir bait itu jenis munawalah yang kedua di akhir fasal bait 515 itu munawalah mujarradah atau khaliyah minal idin. Jadi ada dua jenis munawalah. Iya. Dan munawalah itu disebutkan oleh Syekh di sini ada beberapa bentuk. Iya. Ada beberapa bentuk. Jadi surah secara muamalah atau surah munawalah secara umum bentuknya Syekh itu memberikan kitabnya atau dia memberikan bagian dari riwayatnya atau dia beri sebuah buku yang telah dimuqabalah dengan asal kitab yang dia miliki. Iya. Kemudian dia katakan hadza sama'i, ini riwayatku. Ini yang saya dengar dari guru atau riwayati. Iya. Itu bentuk umum secara global di dalam pembahasan munawalah. Kalau dia katakan farwihi anni, itu idin namanya untuk riwayat. Kalau dia tidak sebut apa-apa, ini akan dibahas nanti tentang masalah al-mujarradah anil idin. Baik. Beliau katakan thummal munawalatu imma taktarin bil idni aula. Jadi munawalah itu cuma ada dua. Ada yang makruna bil idin dan ada mujarradah anil idin. Jadi ada dua jenis. Itu aula. Beliau mulai dari yang pertama. Fallati fiha udin. Fallati fiha udin a'lal ijazat. Maka dia adalah ijazah yang paling tinggi. Iya. Jadi kalau dia munawala makruna dengan idin,
maka dia bentuk ijazah yang paling tinggi. Sudah berlalu ya pembahasan ijazah. Iya. Ya, kalau dia diberi izin, itu masuk juga di dalam pembahasan ijazah yang paling tinggi. Baik. Kemudian munawalah yang jenis ini, yang seperti ini, iya. Jadi ada sudut yang menyamakannya dengan ijazah karena diberi izin ya untuk meriwayatkan. Ada ijazah meriwayatkan. Cuman kan bedanya kalau ijazah sudah berlalu, dia tidak mesti dihadirkan kitabnya. Dia mesti dia bawa riwayatnya. Dia cuman misalnya syekhnya dikenal, dia punya banyak riwayat, bisa dia katakan ajaztu ka marwiyati. Bisa. Sebagaimana yang telah berlalu di antara bentuk-bentuk ijazah. Tapi kalau munawala dia punya kitab atau bagian dari riwayat kitab atau sebuah nuskhah muqabalah dari asal yang dia punya. Terus diberikan ke murid disertai dengan izin. Ini yang dimaksud. Ya, kalau dia syah seperti ini, maka dia tingkat ijazah yang paling tinggi. Kemudian disebutkan beberapa bentuknya. Ya. Di antara bentuknya wa a'laha idza a'tahu milkan. Paling tingginya kalau diberi sebagai apa? Kepemilikan. Nah, ini ambil. Buku ini untuk kamu, riwayatkan dari saya. Baik. Jadi kalau dia sudah sebutkan bahwa ini buku saya, riwayat saya, hadits-hadits saya, ya, marwiyat saya misalnya. Baik, ambillah hal tersebut. Kalau diberikan kepemilikan, ini yang paling tingginya. Jelas ya? Diberikan kepemilikan. Dan ada bentuk lain di bawahnya, makanya ditertib dengan fa di sini. Kata beliau fa i'aratan. Bentuk yang lain diberi i'arah, dipinjamkan. Iya. Dipinjamkan. Dan bentuk dipinjamkan itu ya kadang dia berikan, asalnya dia pinjamkan, disuruh nasakh sampai selesai. Ya. Dan ada kadang bentuk dipinjamkan, dia pinjamkan untuk dikembalikan pada saat itu juga. Dipinjamkan untuk dikembalikan pada saat itu juga. Baik, maka ini juga diantara bentuk-bentuk masuk di dalam dipinjamkan. Iya. Kemudian yang ketiga, kada ayahdhur at-talibu bil kitabilah ardan wa hadzal ardu lil munawalah. Bentuk yang lainnya, talib itu mendatangkan kitab yang merupakan aslus syekh atau far' yang muqabal dari aslus syekh, dibawa oleh si siapa? Si talib. Dia hadirkan lalu dia ard kitab itu kepada syekhnya. Iya. Ini disebut yang seperti ini oleh sejumlah ulama ahli hadits dengan nama ardul munawalah. Dengan nama apa? Ardu al-munawalah. Iya. Sudah berlalu ya terkait dengan ardus sama. Ardus sama itu kan syekhnya punya kitab juga, tapi dia perdengarkan, dia baca hadits per hadits kepada guru. Itu ardus sama namanya. Iya. Jelas ya? Dan kadang ardus sama ini itu yang diistilahkan dia membaca ke syekh. Bentuk yang kedua, al-qira'ah ala syekh. Nah, kalau ini kitab dia bawa ke syekhnya, maka syekhnya iya, apa yang dia lakukan? Wasyekhu dzu ma'rifatin fayanzurah thumma yunawilul kitaba mihdara.
Jadi syekhnya itu punya ma'rifah. Ya. Si syekh ini ketika diberikan kepadanya kitab, dia ambil, dia perhatikan, dan si syekh ini punya pengetahuan tentang isi kitabnya. Dia hafal atau dia kuasai. Kemudian dia berikan kitab ini kepada si murid itu tadi. Ya. Yaqulu hadza min hadithi farwihi. Lalu si syekh berkata, ini benar dari hadits saya, riwayatkan dariku. Riwayatkan dariku. Baik. Jadi kalau seperti ini kondisinya, ini juga bentuk dari al-munawalah. Ya, bentuk dari al-munawalah. Baik. Jadi sini ada beberapa bentuk ya. Ada 3 disebut. Yang pertama, yang paling tingginya, syekh yang punya kitab sendiri atau asal sendiri, dia beri ke murid. Terus dia katakan, ambillah buku ini, riwayatkan dariku. Diberi, milkan, itu paling tinggi. Dan yang kedua, dipinjamkan untuk dinasakh sambil diberi izin ijazah. Dan yang ketiga, si murid yang membawakan kitab yang sudah dimuqabalah dengan aslus syekh, kemudian syekh memeriksanya. Baik. Maka ini tiga jenis. Dan ini semuanya masuk ke dalam hitungan al-munawalah al-makruna bil ijazah, disertai dengan izin, disertai dengan ijazah. Jelas ya? Baik. Apa hukum ijazah yang seperti ini? Iya. Kata beliau, wa qad haqau an Malikin wa nahwihi bi annaha tu'adilu as-samaa'a. Iya. Bi annaha tu'adilu as-samaa'a. Mereka menghikayatkan dari Imam Malik dan selainnya. Ya, disebut Imam Malik ya karena ini yang paling mudah disebutkan di dalam qafiyahnya, di dalam syairnya. Padahal ada imam lebih tinggi derajatnya dari Imam Malik. Karena ini juga dihikayatkan dari Ibnu Syihab. Malah juga dari guru Imam Malik, Rabi'atul Ra'i, dari Yahya bin Said Al-Qattan. Imam Malik dan selainnya dari penduduk Madinah, ulama Mekah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Khurasan. Iya. Baik. Itu dihikayatkan oleh siapa? Oleh Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Iya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Iya. Al-Hakim di dalam ucapan beliau itu ada sedikit mempercampur adukkan antara pembahasan ardul munawalah dan ardus sama. Ya. Dia bercampur adukkan pembahasan ini di dalam nukilan beliau rahimahullahu ta'ala. Karena itu oleh penulis rahimahullahu ta'ala, oleh siapa namanya, Al-Iraqi, itu diingatkan oleh beliau di dalam syarah. Ya. Kata beliau, fi kalamihi ba'du takhlid id khallata ardal munawala bi ardis sama. Dalam ucapan Al-Hakim ada sebagian takhlid, mencampur adukkan. Karena beliau karena beliau telah mencampur adukkan antara ardus sama dan ardu al-munawalah. Baik, ini pendapat siapa? Pendapat dinukil dari Imam Malik dan selainnya. Ya, cuman Al-Hakim setelah itu beliau berkata, amma fuqaha'ul Islam alladziina aftau fil halal wal haram fa innakum lam yarau sama'an. Ya. Itu beliau nukil. Ini yang beliau katakan, wa qad abal maftuna damtina'a
Afwan, bukan al-maftun. Wa qad abal muftuna. Al-muftun jama' dari mufti. Maksudnya para ulama yang memberi fatwa, mereka tidak berada di atas pendapat yang mengatakan tu'adilus sama. Iya. Jadi mereka tidak menyetujui hal tersebut. Ya. Tidak menyetujui hal tersebut. Dan mereka tidak menganggap bahwa itu adalah sama. Nah, itu yang menjadi masalah ya, dihitung sama atau tidak. Ya. Jadi imtina, mereka aba untuk hal tersebut. Imtina maksudnya menolak kalau dikatakan sama. Siapa saja dari mufti-mufti Islam yang memberi fatwa seperti itu? Ishaq, ya, Ishaq maksudnya Ishaq ibn Rahawai, wa Thawri, Sufyan al-Thawri, ma'an Nu'mani. An-Nu'man siapa? Abu Hanifah, wa Syafi'i, wa Ahmad al-Syaibani. Iya. Baik. Wa Ahmad bisa dibaca wa Ahmadu juga ya. Kalau Ahmadu berarti ikut ke Ishaq ma'tufnya. Kalau Ahmad berarti ma'a, ikut ke situ. Demikian pula wa Ibnul Mubarak atau Ibnul Mubaraki wa gairihim, dari Ibnul Mubarak dan selainnya. Iya. Baik. Kalau bahasanya Al-Hakim rahimahullah itu pendapat Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Buti, Al-Muzani, Abu Hanifah, Sufyan al-Thawri, Ahmad ibn Hanbal, Ibnul Mubarak, Yahya ibn Yahya, Ibn Rahawai. Itu dan selainnya. Ya, kemudian beliau berkata, wa alaihi ahidna a'immatana wa ilaihi dhahabu wa ilaihi nadhabu. Ya, wa ilaihi nadhabu. Kata Al-Iraqi rahimahullahu taala, ya, qultu qad haqau ijma'ahum bi annaha sahiha mu'tamadan wa in takun marjuha. Ya. Saya berkata, ini dari Al-Iraqi ya, mereka telah menghikayatkan ijma'. Ya. Ijma' dari ahli naql. Terkait dengan apa ijma'nya? Bahwa munawalah yang seperti ini sahihah. Benar munawalanya. Itu ijma' di situ betul. Tapi kalau mengatakan tu'adilus sama, itu tadi yang berbeda pendapat. Jelas ya? Tapi kalau dia diterima sahihah, betul, mu'tamadan, dan itu yang dipakai sandaran. Wa in takun marjuha, walaupun dia derajatnya itu di bawah. Ya. Tidak sama dengan derajat tahdits dan apa? Ikhbar. Tidak sama dengan derajat tahdits dan ikhbar. Jadi maksudnya kalau bahasa lainnya tidak sama dengan derajat at-tahammul an tariqis sama dan at-tahammul an tariq al-ard. Itu tidak sama derajatnya. Tapi dia sahihah, diterima. Mungkin di kadar ini ada yang menghikayatkan ijma', itu enggak ada masalah. Jelas ya? Baik. Iya. Mu'tamadan maksudnya sahihan, dia dari sisi keabsahan sahih dan dia bisa dijadikan sebagai sandaran. Kemudian setelah itu beliau rahimahullahu ta'ala memberikan penjelasan bentuk lain atau sebagian bentuk yang telah kita sedikit singgung tadi. Beliau paparkan di sini. Kata beliau, amma idza nawala wastaradda fil waqti sahha wal mujazu adda min nuskhatin qad wafaqat marwiyah wa hadhihi laysat laha mazziyah ala alladhi uyyina fil ijazah inda al muhaqqiqin lakin maza. Ya. لكن ماذا أهل الحديث آخرا وكدما أما إذا ما الشيخ لم ينظرها أحضره الطالب لكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو معتمد صح وإلا بطل استقانا وإن يقل أجزته إن كان ذا من حديث فهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبين. Baik. Ini masalah berikutnya terkait dengan satu bentuk dari bentuk-bentuk al-munawalah yang sudah kita terangkan. Iya. Dari bentuk munawalah, syekh yang memberi kitab, yang memberi munawalah,
dia berikan kitabnya, terus dia beri ijazah periwayatan, tapi syekhnya minta supaya kitabnya dikembalikan pada saat itu juga. Jadi mana amma idza nawala wastaradda fil waqt, maksudnya fil hal, pada itu juga dikembalikan. Apa hukum dalam hal tersebut? Sahha, itu syah. Ya, benar ya, munawalanya syah. Tetapi dari sisi kedudukan dia dibawa bentuk-bentuk munawala yang telah disebutkan. Karena si talib ini ketika diberi kitab itu tidak diizinkan untuk apa? Lama bersamanya. Jelas ya? Lama bersamanya. Mungkin karena syekhnya dia terlalu berhati-hati ya dalam menjaga kitabnya. Makanya si talib itu diberi kitab pada saat itu saya. Ya sekarang kamu ini, dan langsung diambil. Ya. Dan ini mungkin bisa berlaku untuk sebagian talib yang dia sudah benar dari riwayat-riwayatnya secara umum, cuman dia ada iskalat pada sebagian hal saya. Maka kalau diberi oleh syekhnya, maka itu bermanfaat sekali. Ya, pada saat itu juga dia bisa baca semuanya dari awal sampai akhir. Ya, kemudian tempat-tempat yang muskil bisa dia perbaiki dengan bagus. Dan yang lainnya karena dia sudah kuasai kitabnya bisa berjalan dengan cepat. Maka dari sudut ini enggak ada hal yang menahan bahwa itu adalah munawala yang bisa syah, tidak ada masalah. Jelas ya? Wal mujazu adda min nusqatin qad wafaqat marwiyah. Sedangkan yang diberi ijazah, si murid ini yang diberi ijazah, dia telah mengambil dari sebuah nuskhah yang mencocoki riwayat-riwayat gurunya. Ya. Riwayat-riwayat gurunya. Baik. Ya dia sendiri sudah mengambil dari nuskhah yang mencocoki riwayat-riwayat gurunya. Hanya saja ketika dia diberi, ya memang itu hanya untuk memberi takkid di dalam hal tersebut. Tapi jenis munawala yang seperti ini, kata beliau, wahadihi laisa laha maziyah. Ya, dan ini jenis munawala tidak ada maziyahnya. Ya, tidak ada maziyahnya. Maksudnya dia tidak dikatakan lebih tinggi di atas ijazah. Ya, laisa wahadihi laisat laha maziyah ala alladhi uyina fil ijazah indal muhaqqiqina. Nah, ijazah seperti ini tidak ada bentuk maziyah di atas apa yang ditakyin di dalam ijazah. Ya. Baik. Jadi ada namanya ijazah dengan kitab muayyan, diberi ijazah. Ini kitab Sunan Abi Daud riwayatkan dari saya. Diberi ijazah untuk hal tersebut. Nah, ini surah dari munawala ini itu tidak ada kelebihannya di atas bentuk ijazah dengan kitab muayyan itu. Jelas ya? Nah, ini ingin dibahas di sini. Kenapa dibahas seperti itu? Karena ada yang berpendapat bahwa dia punya maziyah, punya keutamaan, punya kelebihan. Ya, di atas hal tersebut. Baik. Tapi Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala itu memberi penegasan, kata beliau, wala tahqiq falaysa hadha bi syai'in zaid ala ma'na al-ijazah li syai'il muayyan min at-tasanuf al-mashhur wal ahadith al-ma'rufah al-muayyana wala farqa baina ijazatihi iyyahu ay yuhaddith anhu bi kitab al-muwatta wa huwa ghaib aw hadir idh al-maqsud ta'yinu ma ajazahu lah. Lakin qadiman wa hadithan syuyukhuna min ahli al-hadith yarawna li hadha maziyatan 'ala al-ijazah. Maksudnya ada yang memandang seperti itu. Tapi kata beliau, wala maziyata lahu inda masyayikhina min ahli an-nadhar wa at-tahqiq bi khilafi wujuhil awwal. Baik. Ya. Jadi kalimat indal muhaqqiqin ini tambahannya dari Al-Iraqi terhadap Ibnu Shalah, diambil dari ucapan Al-Qadhi Iyad yang kita bacakan tadi. Baik. Kemudian kata beliau, alladhi uyyina fil ijazah indal muhaqqiqin lakin maza ahlul hadithi akhiran wa kidman. Iya. Baik.
Ini masih berlanjut ya. Walakin mazah ahlul hadithi akhiran wa kidman. Ahlul hadith dari dahulu sampai yang dahulu maupun belakangan itu membedakan antara jenis munawalah yang disebut di sini yang dikembalikan pada saat itu dan ijazah yang terkait dengan kitab muayyan itu dibedakan oleh muhakkikin di masa dahulu. Cuman tidak ada maziyah untuk munawalah jenis ini di atas ijazah bil kitabil muayyan. Ini ingin ditegaskan. Setelah itu beliau membuka pembahasan yang lain tentang bentuk munawalah. Kata beliau, amma idza masyaykhu lam yundur ma ahdarahu at-talibu lakin i'tamad man ahdara al-kitaba wa huwa mu'tamad sahha wa illa batala istiqana. Jelas ya? Nah, sekarang muncul permasalahan. Ya, si syekh bentuk yang terakhir tadi, si murid datang kepada syekhnya. Dia bawa kitab. Ya. Dia bawa kitab riwayat-riwayat syekh tersebut. Lalu si syekhnya mengambil kitab itu dan tidak melihatnya. Tidak melihatnya. Langsung saja dia beri ijazah ke murid. Karena dia sudah percaya kepada si talib ini. Ya. Dia sudah percaya kepada si talib. Ya. Dan si talib ini mu'tamad dari sisi ad-dhabt wal adalah. Ya, dan itu kadang seperti itu ya. Ada sebagian murid kadang datang kepada ahli hadits. Ahli hadits di masa dahulu itu bertingkat-tingkat. Dan semua ahli hadits dikatakan dia mutabahhir fil riwayah. Riwayatnya banyak. Ya, tapi kadang dia punya satu nuskhah dia riwayatkan. Ya. Itu yang dia jaga. Riwayat-riwayatnya. Tidak banyak haditsnya. Tapi hadits-hadits yang dia hafal semuanya bagus, benar. Jadi ketika datang orang minta misalnya riwayat darinya, bisa dengan cara-cara yang seperti ini. Baik. Jadi ada kadang kondisi seperti itu. Sisa kalau si talib ini gurunya tidak melihat isi yang dia tulis, kembali kepada talibnya. Kalau talibnya ini mu'tamad, ya, si talib ini adalah seorang thiqah yang dipercaya, maka sahha. Yang munawalah dan ijazah itu sahih. Wa illa batala istiqana. Tapi kalau tidak dipercaya, si murid tidak dipercaya, maka meyakinkan itu adalah hal yang apa? Hal yang tidak syah, perkara yang dianggap batil. Iya. Karena pokok di dalam riwayat ingin dipastikan. Ini kan di dalam masalah ini ya terkait dengan dhabt. Terkait dengan apa? Dhabt. Jadi kalau si talib ini ghairu dhabit, ya dia dalam menukilnya banyak kekeliruan, nah itu masalah. Apalagi kalau si talib ini ada masalah dari sudut adalah. Ya. Misalnya dia masukkan hadits-hadits yang bukan hadits gurunya dan seterusnya, nah, maka itu masalah. Jadi perlu dilihat juga si murid di dalam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Iya. Karena itu bentuk yang seperti ini itu agak mungkin jarang diketemukan di masa sekarang, juga sudah jarang diketemukan. Yang banyak itu guru-guru dia sudah punya marwiyat. Kalau istilah sekarang thabat, dia sudah punya thabat marwiyat. Sisa si murid ini kalau mau diberi ijazah dia sudah punya thabat, dia kasih thabatnya, kemudian dia beri riwayat. Jelas ya? Dia beri riwayat, izin untuk meriwayatkan. Iya. Baik. Terus kalau si guru berkata, wa iyakul ajaztuhu in kana da min hadithi fahuwa fi'lun hasan yufidu haitsu waqa'a at-tabayyun. Iya. Da min hadithi fahuwa fi'lun hasanu yufidu haitsu waqa'a at-tabayyun. Nah, kalau si guru menambah, dia berkata ajaztuhu, dia tidak lihat, tapi dia berkata ajaztuhu, saya beri ijazah. Saya beri ijazah kalau memang ini dari hadits saya, maka itu fi'lun hasan. Iya. Maka itu adalah apa? Fi'lun hasan, perkara yang bagus, karena tabayyunnya
Sudah ada jelas ya di dalam hal tersebut. Ya, dan ini dari tambahan Al-Iraqi ya di dalam tahqiq di masalah ini. Baik, selesai jenis munawala yang pertama. Munawala apa yang pertama? Makruna bil ijazah. Sekarang beliau berpindah kepada munawala jenis yang kedua. Munawala mujarradah anil ijazah. Kata beliau, wa in khalat min idninil munawala qila tasihhu wal asahhu batilah. Ini ringkas ya yang kedua. Jadi kalau khalat kosong dari idin, tidak ada idinnya, tidak ada ijazahnya, munawala ini, ada yang mengatakan tasih. Ya. Jadi beliau katakan, ada yang mengatakannya sahih. Jadi kalau si guru berkata, dia beri kitab ini min hadithi, atau ada sama'ati, min sama'ati, tapi dia tidak berkata irwihi anni, riwayatkan dariku. Dia tidak berkata ajaztu laka riwayata. Dia tidak berkata seperti itu. Jelas ya? Maka ini ada beberapa pendapat, atau ada dua pendapat dihikayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi, bahwa sebagian ahlul ilm ada yang mensahihkan hal tersebut dan membolehkan riwayat. Membolehkan riwayat. Alasannya sebab itu musyir bil idin sebenarnya. Ya, memberi kesan sudah diberi idin. Tapi kata beliau wal asahhu, yang paling sahihnya batilah. Yang seperti itu adalah hal yang batil. Kalau Ibnu Salah sendiri beliau bahasakan hadhihi ijazatun mukhtallah la tajuzu riwayatu biha. Mukhtallah maksudnya ada syarat yang bolong. Ya. Syarat tidak terpenuhi. Ya. Dan beliau katakan abaha ghairu wahidin minal fuqaha wal usuliyin. Ya. Kalau An-Nawawi beliau katakan la tajuzu riwayatu biha ala sahih alladhi qalahu al-fuqaha wa ashabul usul. Baik. Ya. Jadi ini secara umum dua hal di dalam pembahasan ini. Baik. Kemudian setelah itu beliau berpindah, selesai ya pembahasan munawala. Nah, jadi sudah dua lagi tambahan di sini tentang masalah ijazah, yang kedua masalah apa? Munawala. Ya, sekarang bagaimana cara seorang itu meriwayatkan dengan bentuk munawala dan ijazah? Nah, ini dibuat pembahasan tersendiri oleh beliau. Kata beliau, kaifa yaqulu man rawa bil munawala wal ijazah? Apa yang diucapkan oleh orang yang meriwayatkan dengan munawala dan apa? Ijazah. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ikhtalafu fi man rawa ma nuwila fa Malik wa Ibn Shihab ja'ala itlaqahu haddathana wa akhbara yasugu wa huwa la'iqun biman yara al-ardha kas-sama'i bal ajazah ba'duhum fi mutlaqil ijazah wal Marzubani wa Abu Nu'aimi akhbara was-sahihu indal qaumi takiduhu bima yubinul waqi'a ijazatan tanawulan huma ma'a adina li atlaqa li ajazani sawwaga li abaha li nawalani fa in abaha asy-syaikhu lil mujazi itlaqahu lam yakfi fil jawazi. Iya. Baik. Ini penjelasan bagaimana meriwayatkan. Ikhtalafu. Ya, mereka berselisih tentang orang yang meriwayatkan riwayat yang dia tahammul dari jalur munawalah. Ya, riwayat yang dia sudah dapatkan dalam bentuk munawalah. Baik. Ada pendapat, ya, beliau sebutkan dari Imam Malik dan Ibnu Shihab di sini. Ibnu Shihab Az-Zuhri, ya, Imam Malik, bahwa keduanya membolehkan mutlak menggunakan haddatsana akhbarana. Jelas ya? Keduanya membolehkan secara mutlak menggunakan haddatsana dan akhbarana. Baik. Ini pendapat Malikun wa Ibn Shihabin ja'ala itlaqahu, maksudnya mutlak.
Jadi boleh saja dia pakai haddatsana akhbarana. Tidak dia sebut munawalatan, ijazatan, tidak ada masalah. Jelas ya? Iya. Ini terkait dengan apa namanya? Madhab Ibnu Syihab dan Imam Malik. Yazugu bermakna yajuzu, boleh. Wa huwa laikun biman yara al-ardha kas-sama. Ya. Dan ini mencocoki orang yang mengatakan ard sama dengan apa? As-sama. Kan sudah berlalu ya di pembahasan munawala bahwa Imam Malik, Ibnu Syihab memandang bahwa munawala bi annaha tu'adilus samaa. Kan begitu. Ya kalau dia memandang itu sama, berarti di sini dari cara meriwayatkannya berarti bisa dia memakai haddatsana, bisa memakai apa? Akhbarana. Ya pasti boleh lah menurut mereka. Baik. Jelas ya? Bal ajazah ba'dhum fi mutlaqil ijazah. Ya. Baik. Kemudian beliau hikayatkan dari orang lain, bahkan boleh mengitlaqkan haddatsana dan akhbarana dalam riwayat untuk ijazah secara mutlak. Iya. Secara mutlak. Ini sebagiannya menghikayatkan tentang hal tersebut. Ya, di sini katakan bal ajazahu ba'dhum. Siapa ba'dhum ini? Ya. Ini disebutkan oleh Al-Qadiyat dari Ibnu Jurayj dan jamaah dari mutaqaddimin, dan dihikayatkan oleh Al-Walid bin Bakr Al-Maliki bahwa dia madhab Imam Malik dan penduduk Medina. Ya. Dan disebutkan juga dibolehkan oleh siapa? Oleh Imam Al-Haramain. Baik. Iya. Itu ba'duhum. Terus ditambah lagi wal Marzubani wa Abu Nuaimi akhbara. Demikian pula Abu Nuaim Al-Fadl, Abu Nuaim Al-Asbahani maksudnya, dan Al-Marzubani Abu Abdillah atau Abu Ubaidillah Abu Ubaidillah Al-Marzubani. Ya, mereka berdua di dalam ijazah boleh memakai akhbarana dalam ijazah. Khusus untuk akhbarana mereka bolehkan tanpa dijelaskan. Jadi tidak perlu dia katakan akhbarana ijazatan, tidak perlu. Kalau menurut madhab siapa? Abu Nuaim dan siapa? Al-Marzubani. Ini khusus akhbarana saja, tidak ada haddatsana. Tapi kalau yang sebelumnya itu mutlak ijazah boleh. Dia mau pakai haddatsana, akhbarana, ya, diperbolehkan. Baik, itu untuk ijazah. Ya sudah disebutkan di sini ya pendapat terkait dengan munawala boleh. Ya begini membolehkan ya haddatsana akhbarana terkait dengan ijazah boleh pakai haddatsana akhbarana dari Ibnu Jurayj, dan ada nukilan dari Imam Malik juga. Untuk Al-Marzubani dan Abu Nuaim ini khusus pada ijazah boleh pakai akhbarana saja. Ya. Baik, itu pendapat. Ada pendapat lain yang melarang. Ya. Kata beliau, was-sahihu indal qaumi takiduhu bima yubinul waqi'a ijazatan tanawulan huma ma'a adina li atlaqa li ajazani sawwaga li abaha li nawalani. Ya. Dan yang sahih, yang benarnya indal qaum, menurut al-qaum, ya maksudnya menurut ulama ahli hadits. Iya. Dan ini disebutkan oleh Al-Iraqi, beliau bahasakan was-sahihul mukhtar alladhi alaihi amalul jumhur. Jadi boleh sebutkan ini adalah amal al-jumhur. Iya. Wakhtarahu ahlut taharri wal wara. Wakhtarahu ahlut taharri wal wara. Iya. Apa yang benarnya al-mana min itlaqi haddatsana wa akhbarana. Dan semisal dengannya bil munawwala wal ijazah. Jadi bagi mereka yang benarnya tidak boleh menggunakan
haddatsana, akhbarana. Dalam munawalah dan ijazah dalam penggunaan mutlak. Iya. Bolehnya itu kalau muqayyad saya. Boleh kalau apa? Muqayyad. Itulah yang beliau katakan di sini. Was-sahihu indal qaumi takiduhu. Itu muqayyad. Bima yubinul waqi'ah. Padahal yang menjelaskan kenyataan. Jadi kalau dia katakan haddatsana ijazatan, itu enggak ada masalah, bagus. Atau haddatsani munawalatan, itu enggak apa-apa. Jelas ya? Huma ma'a, ditambah dengan itu boleh dikatakan adinali, atlaqali, ajazani, sawwagali, abahali, nawalani. Ya, nawalani. Baik, itu kefiatnya di dalam periwayatan. Boleh seperti itu. Ya, jadi kalau lafaz-lafaz yang dipakai akhbarana, haddatsana fulan ijazatan atau munawalatan, atau dia katakan haddatsana ijazatan wa munawalatan, atau dia katakan haddatsana idnan, haddatsana fi idnihi, atau dia katakan adinali, atau dia katakan atlaqali riwayatah anhu, atau ajazani, atau ajazali, atau sawwagali an arwiya anhu, atau abahali, atau nawalani. Itu lafaz-lafaz itu yang paling bagus. Sebab ini apa? Muqayyad. Iya. Lafaz yang muqayyad. Kata beliau, wa in abaha asy-syaikhu lil mujazi itlaqahu lam yakfi fil jawazi. Walaupun syekhnya berkata, kamu dia kasih ijazah di situ. Ini si fulan saya beri riwayat dan saya izinkan dia meriwayatkan dariku memakai kata haddatsana atau akhbarana. Jadi walaupun syekhnya mengizinkan, tetap dia tidak boleh. Sebab ini bukan urusan masalah syekhnya. Ya, mazhabnya apa? Tapi ini tahqiq di dalam pembahasan masalah ini. Nah, jadi begitu maksud Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan sebagian orang yang menggunakan lafaz muhim. Ya. Sebagian lafaz yang digunakan oleh ahlul ilm dalam periwayatan ijazah. Apakah boleh lafaz ini digunakan dalam hal tersebut? Ini yang beliau bahas di sini. Kata beliau, wa ba'dhum ata bi lafdhin muhimi syafahani katabali fama salim wa qad ata bi khabbar al-auza'i fiha wa lam yakhlu min an-nizai wa lafdhu an ikhtarahu al-khattabi wa huwa ma'al isnadi ma'al isnadi dhuktirabi wa ba'dhum yakhtaru fil ijaza anba'ana ka sahibil wijaza واختاره الحاكم فيما شافهه بالإذن بعد أرضه مشافهة واستحسن للبيهقي مصطلحا أنبأنا إجازة فصرحا وبعض من تأخر استعمل أن إجازة وهي قريبة لمن سماؤه من شيخه فيه يشك وحرف أن بينهما فمشترك وفي البخاري قال لي فجعله خيريهم للأرض والمناولة. Baik. Beliau mulai dengan orang yang menggunakan sebagian lafaz ya di dalam ijazah. Wa ba'dhum ata bi lafdhin muhimi. Sebagian mereka, maksudnya sebagian ahlul ilm, ada yang mendatangkan lafaz yang memberi iham. Iya. Lafaz yang memberikan iham bahwa dia ini mendengar atau membaca dari syekh atau yang semisal dengannya. Bagaimana ihamnya? Lafadznya yang dia bawakan syafahani. Jadi dia berkata syafahani fulan. Atau dia berkata katabali, atau dia katakan akhbarana musyafahatan. Akhbarana musyafahatan. Iya. Padahal maksudnya syafahani, si fulan ini hanya memberikan izin dengan mulutnya bahwa dia diberi ijazah. Atau dia katakan akhbarani musyafaha, dia memberikan ikhbar dengan apa? Mulutnya. Jadi seakan-akan kesannya dia mendengar. Padahal sebenarnya cuma apa? Cuma ijazah. Iya.
Baik. Dan ada sebagian yang menggunakan pada ijazah dengan lafaz katabali. Ini yang disebut katabali. Iya. Katabali atau kataba ilayya fulan, atau dia berkata akhbarani kitabatan. Iya. Akhbarani kitabatan. Ya, maka ini penggunaan kata beliau fama salim, tidak selamat. Ya, tidak selamat dari apa? Tidak selamat dari iham dan tidak selamat dari bentuk tadlis. Ya. Itu kan ada bentuk tadlis namanya ya. Kalau diucapkan seperti itu. Baik. Jadi dia memberi iham, diberi tahdid, didengar. Itu kalau musyafahah. Kalau kita iham, itu seakan-akan dia ditulis untuknya hadits itu sendiri. Ya. Ini kan ada pembahasan mukatabah nanti. Padahal tidak, dia cuma diberi ijazah. Dia diberi apa? Cuma diberi ijazah. Baik. Ada penggunaan lain, ini penggunaan digunakan oleh siapa? Imam Al-Auza'i. Ya, wa qad ada bi khabbar Al-Auza'i fiha wa lam yakhlu minan nizai. Imam Al-Auza'i beliau memakai kata khabbarana. Dia tidak pakai kata akhbarana, tapi kata apa? Khabbarana. Ya. Dan Al-Auza'i mengkhususkan hal ini pada ijazah. Iya. Jelas ya, kalau ijazah beliau pakai kata khabbarana. Tapi kalau qira'ah ala syekh sama dengan mayoritas ahli hadits. Mereka pakai kata apa? Akhbarana. Mereka pakai kata akhbarana. Jelas ya? Dan ini kata beliau walam yakhlu minan nizai. Ini menggunakan apa namanya? Khabbarana di sini tidak lepas dari kritikan. Iya. Tidak lepas dari apa? Dari kritikan. Kenapa? Sebab khabbarana dan akhbarana itu dari sisi bahasa sama. Juga penggunaannya ahli hadits, khabbarana itu di dalam al-qira'ah min lafdhi syekh, kan begitu? Atau al-qira'atu ala syekh. Ya. Jadi dari sisi penggunaan sama. Karena itu ini tidak lepas dari kritikan. Jadi mungkin ini istilah dipakai oleh siapa? Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Baik, itu bentuk ya dengan lafaz muhim. Ada lagi yang pakai yang lain, yaitu lafaz anna. Iya. Ini yang dibahasakan oleh penulis walafdu anna ikhtarahul Khattabi wa huwa ma'al isnadi duktirabi. Iya. Lafaz anna dalam riwayat ijazah dia katakan begini, akhbarana fulan anna fulanan haddatsatu atau akhbarahu. Itu kan ada ya di apa namanya? Dipakai. Ya, ini dihikayatkan oleh Al-Khattabi. Ya. Boleh seperti itu untuk ijazah. Boleh seperti itu untuk apa? Ijazah. Jadi boleh dia katakan akhbarana fulanun anna fulanan haddatsahu atau akhbarahu. Annanya di situ katanya itu menunjukkan ijazah, tapi ini kan tidak kelihatan. Ya. Tidak ada isyar yang menunjukkan apa? Tidak ada isyar yang menunjukkan ijazah. Ya. Baik. Wa huwa mal isnadi duktirabi. Itu makna dari apa namanya? Ucapan Al-Khattabi di sini bahwa dia di dalam sanad ya, atau dia bersama dengan sanad duktirabi, mendekati. Jadi itu memberi iham. Kemudian kata beliau wa ba'dhum yakhtaru fil ijazah amba'ana ka sahibil wijazah. Ya. Ka sahib al-ijazah. Baik. Di sini ada lagi yang memberikan pembahasan lain. Baik. Ada yang membolehkan menggunakan kata akhbarana. Ada yang membolehkan menggunakan kata akhbarana. Memilih dalam ijazah menggunakan kata amba'ana. Ini seperti sahib al-wijazah. Sahib al-wijazah itu Al-Walid bin Bakr Al-Maliki yang sudah
berlalu penyebutannya. Ini yang beliau membolehkan menggunakan kata amba'ana. Baik. Ada yang menukil hal tersebut dari Syu'bah, tapi dianggap jauh ya nukilan itu oleh Al-Iraqi. Baik. Jadi ada yang menggunakan amba'ana khusus di dalam masalah ijazah. Iya. Di dalam masalah ijazah pakai amba'ana. Kata beliau, "Wakhtarahu al-hakimu fi masyafaha bil ithni ba'da ardihi musyafaha." Dan ini dipilih oleh Al-Hakim rahimahullah. Al-Hakim berkata, "Alladhi akhtaruhu wa ahidtu alaihi aktsara masyayikhi wa a'immat asri ay yaqula fi ma urida 'ala al-muhaddits fa ajazahu riwayatahu shifahan amba'ani fulan." Ya. Jadi Al-Hakim memilih pendapat ini karena itu yang dia dapati pada apa? Pada masyayikhnya. Ya, pakai amba'ana. Baik. Jelas ya? Jadi kalau berdasarkan nukilan Al-Hakim di sini, itu lafaz-lafaz sudah mulai ada perbedaan-perbedaan. Jadi bisa diklasifikasikan penggunaannya. Haddatsana untuk mengambil dari lafdz syai', akhbarana untuk mengambil dari apa? Dari qiraah, kemudian amba'ana itu terkait dengan ijazah dan munawwalah. Jadi ini sudah dipakai oleh penulis al-wijazah dan dipilih oleh Al-Hakim ya pada hal yang sifatnya musyafahah bil idin ba'da ardihi. Ya, ini kan yang disebut dengan ijazah masuk juga dalam munawwalah. Baik. Iya. Kemudian Al-Baihaqi rahimahullahu taala beliau memakai lafaz yang lebih indah kalau Al-Baihaqi. Beliau memakai amba'ana ijazatan. Ya, selain amba'ana dia sebut apa? Ijazah, tegas. Maka ini wastahsanu lil Baihaqi mustalaha. Mereka anggap bagus itu dari Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Karena sifatnya pasarraha, beliau tasrih di dalam hal tersebut. Iya. Beliau tasrih di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, wa ba'du man ta'akhkhara ista'mala an ijazatan wa hiya qaribatun liman sama'uhu min shaykhihi fihi yushak wa harfu an ya bainahuma fa mushtarak. Kemudian sebagian dari orang-orang belakangan ya datang dari orang belakangan mutaakhirin, dia pakai kataan di tempat ijazah. Di tempat ijazah. Ya. Dan ini kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, ini qarib. Ya, fima idza kana qad sami'a minhu bi ijazatihi min syekhi. Idza lam yakun sama'an. Fa innahu syak. Ya. Jadi kalau kata kata Ibnu Salah, ini mirip dengan orang yang meriwayatkan mendengar dari gurunya dengan ijazah. Ya. Apakah samanya itu dia dengar benar atau tidak, dia ragu di dalamnya. Ini mirip penggunaannya di situ. Jelas ya? Karena alasannya apa? Wa harfu an bainahuma fa mushtarak. Karena penggunaan huruf am ini mushtarak, bisa digunakan untuk sama itu tadi dan bisa digunakan untuk ijazah pada hal yang dia tidak bisa pastikan di situ. Baik. Jadi ini istilah ya di kalangan sebagian mutaakhirin. Kalau sekarang kebanyakannya orang kalau dia meriwayatkan ya, dia ingin meringkas misalnya dalam membaca, dia hanya pakai kataan saja. Dia tidak terlalu memperhatikan lafaz dari syekhnya, sebab itu sulit untuk ditabyin. Ya, apalagi jalur periwayatan belakangan ya, ijazah belakangan. Kadar yang didengar oleh syekhnya yang mana, yang dia dengar langsung yang mana, yang diambil munawwalah yang mana, ijazah umumnya yang mana. Kadang bercampur riwayat-riwayatnya. Ya. Jadi paling enaknya dipakai kataan saja. Kan begitu? Ya, an fulan, an fulan, an fulan. Tapi kalau sudah sampai ke dalam ashab kutubul musannafah, itu harusnya ditakkid dengan lafaz yang mereka pakai. Misalnya dia pakai sanad riwayat dari gurunya sekarang kepada Imam
Muslim misalnya. Maka begitu sudah sampai ke Sahih Muslim, maka dia pakai di nuskha yang mu'tamad dari riwayat dia. Sesuai dengan lafaz Imam Muslim. Itu yang banyak terjadi di belakangan ini. Ya. Walaupun ada sebagiannya yang masih mentakkid. Sebab ada sebagian buku-buku ya terkait dengan ijazah di masa sekarang, dia masih menggunakan lafaz-lafaz yang dipakai oleh guru-guru mereka. Ya, tapi kebanyakannya memakai kata itu amba'ana, ya, dalam hal-hal yang terkait dengan ijazah. Baik. Kemudian terakhir beliau di sini bawakan pembahasan tentang ucapan Al-Bukhari. Wa fil Bukhari qala li faja'ala khiriyuhum lil ardi wal munawala. Ya, ucapan Al-Bukhari rahimahullahu taala itu ketika beliau berkata qala li, itu ditakbir oleh Al-Bukhari ya, untuk riwayat-riwayat sudah berlalu itu hukumnya bersambung dan ittisal. Kalau memang dari guru Al-Bukhari yang beliau telah mendengar darinya. Dan itu oleh Al-Hafidh Al-Khiri, khiriyuhum di situ itu Al-Hafidh Al-Khiri rahimahullahu taala, Abu Ja'far Ahmad bin Hamdan, ya, Al-Khiri. Baik. Al-Hafidh Al-Khiri berkata, "Kullu ma qala Al-Bukhari qala li fulan fahuwa ardun wa munawala." Fahuwa ardun wa munawala. Jadi segala hal yang dikatakan oleh Al-Bukhari qala li fulan disebut, maka itu adalah ardun wa munawala. Dan sudah berlalu ya bahwa ini masuk di dalam, kalau Al-Bukhari mengucapkannya maka itu asalnya mahmulun alas sama. Mahmulun alas sama. Baik. Walaupun banyak digunakan di hali mudzakarah, tapi itu dianggap mahmulun alas sama. Baik, selesai pembahasan munawalah. Setelah itu beliau berpindah, selesai pembahasan bagaimana cara meriwayatkan munawalah dan ijazah. Setelah itu beliau berpindah kepada yang kelima, al-khamis al-mukatabah. Yang kelima adalah al-mukatabah. Ini sekarang pembahasan al-mukatabah. Baik. Mukatabah ini dari bentuk-bentuk dari turukut tahammul, ya, di mana si syekh ini dia menulis sesuatu dari haditsnya dengan khat, dengan tulisan tangan dia, atau dia perintah orang lain yang menulis lalu ditulis dengan izin dia. Jelas ya? Baik, syekhnya kadang dia tulis untuk orang yang hadir di depannya, dan kadang dia tulis untuk orang yang tidak hadir, gaib. Iya, untuk orang yang gaib, tidak hadir. Ini namanya kitabah, mukatabah. Dan mukatabah itu dua jenis. Ada mukatabah dengan izin, dengan ijazah, makruna bil ijazah, muqtarina bil ijazah, dan ada kitabah mujarradah anil ijazah. Baik, jadi ini dua jenis. Ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Kata beliau, "Tsumma al-kitabatu bi khatti asy-syaikh aw bi idnihi an kulli ghaibin walau li hadirin fa in ajaza ma'aha ashbaha ma nawala." Ini hukum yang pertama. Aw jarradaha sahha 'ala as-sahih wal mashhuri qala bihi Ayyub ma' Mansuri. Ya. Wal Laythi was Sam'ani qad ajaza wa addahu aqwa min al ijaza wa ba'dhum sihhatu dhalika mana'a wa sahibul hawi bihi qad qata'a. Baik. Jadi ini dua jenis ijazah langsung disebut. Yang pertama ijazah makrunah, dua jenis kitabah ya langsung disebut. Yang pertama kitabah muqtarina bil ijazah. Jadi dia tulis kepada muridnya atau kepada siapa yang meminta tulisan kepadanya, lalu dia katakan ajaztu laka ma katabtuhu laka. Tasrih, ijazah. Baik. Ini kedudukannya apa? Hukumnya apa untuk hal ini? Fa in ajaza ma'aha, kalau dia beri ijazah dengan muqtarana dengan kitabah ini, untuk kitabah ini diberi ijazah,
Ashbaha manawala, sama dengan munawala bil ijazah. Ya, sudah diketahui ya, munawala dengan ijazah itu derajatnya di mana? Munawala dengan munawala muqtarina bil ijazah. Derajatnya kemana tadi? A'la al-ijazat. Jadi dari sisi kekuatan di sini bisa sama dengan hal tersebut. Baik. Jelas ya? Ini yang pertama, kitabah muqtarina bil ijazah. Ya, sekarang yang kedua, dan sudah diterangkan di sini ya, bisa bi khatti syekh dan bisa bi idnin anhu. Dan bisa ditulis untuk gaib dan bisa untuk hadir. Semuanya boleh. Ya. Jelas ya? Nah, kalau kitabahnya makruna muqtarina bil ijazah, maka ini sama dengan munawalah muqtarina bil ijazah. Jenis yang kedua dari kitabah, au jarradaha, atau dia tajrid dari ijazah. Ini kitabah mujarrada anil ijazah. Jelas ya? Apa hukumnya? Sahha ala sahih wal masyhur. Dia sahih juga. Menurut pendapat yang sahih dan masyhur. Iya. Maksudnya ini yang sahih masyhur di kalangan ahli hadits. Iya. Di kalangan ahli hadits. Itu pendapat Ayyub dari ahli hadits ya. Dari kalangan ahli hadits yang terdahulu, Ayyub As-Sikhtiyani, Mansur Ibnu Mu'tamir, Al-Laits Ibnu Sa'ad. Iya. Itu dari a'immah ahli hadits terdahulu. Ya. Sebagaimana disebutkan dari As-Sam'ani. Ini ulama belakangan ya, As-Sam'ani, Abul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullahu taala. Ya, beliau juga membolehkan itu. Qad ajazah, dia bolehkan. Bahkan As-Sam'ani menganggap bahwa kitabah jenis yang seperti ini aqwa minal ijazah. Dia lebih kuat dari apa? Dia lebih kuat daripada ijazah. Baik. Jadi secara umum seperti itu ya. Dan memang di buku-buku hadits kalau kita baca ya, di riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim itu banyak riwayat mukatabah. Banyak riwayat mukatabah dan tidak disebutkan ya bahwa yang menulis kepadanya itu memberi izin. Dia cuma terangkan kata bali fulan, kata bali fulan. Ya. Dan dia tidak terangkan kata bali fulan wa ajazani. Tidak. Sebab asalnya kalau disebutkan mukatabah, dia tulis itu otentik sekali karena si guru ini dia tulis apa yang diminta untuk diriwayatkan, dia berikan. Maka itu makna dia mengizinkan walaupun tidak dia tulis itu lebih kuat maknanya. Lebih kuat maknanya. Baik, maka di atas dasar ini dibolehkan oleh banyak para ulama ahli hadits sebelumnya. Walaupun ada yang mengatakan itu tidak syah. Itulah yang disyaratkan oleh penulis di sini. Wa ba'dhum sihhata dzalika mana'a. Ada sebagiannya yang mengatakan bahwa itu tidak syah. Ada yang menahan ya tentang hal tersebut. Dianggap bahwa itu tidak syah. Sahibul Hawi bihi qata'a. Ya penulis kitab Al-Hawi ya yaitu Al-Mawardi itu memastikan hal tersebut. Ya, jelas ya, bahwa itu tidak boleh, bahwa itu tidak diperbolehkan. Baik. Tadi mengatakan juga Ibnu Al-Qattan Al-Fasih ya berpendapat bahwa riwayat dengan kitabah itu munqati', terputus. Ya, riwayat dengan kitabah itu munqati'. Karena dia kritiki sebagian hadits di bukunya Bayanul Wahm wal Ihan ya dengan makna itu. Kata ada riwayat bil kitabah. Ya, tapi ini dibantai ya oleh Abu Abdullah Ibnul Mawwaq. Jadi secara umum bahwa yang mengatakan itu syah itu yang populer di kalangan para ulama ahli hadits. Baik. Setelah itu beliau menjelaskan di sini setelah tampak terang sudah dua jenis kitabah, ada kitabah muqtarina bil ijazah dan ini sangat kuat. Dan ada kitabah mujarrada anil ijazah. Dan ini juga kuat menurut pendapat yang lebih sahih. Setelah menjelaskan rincian ini, penulis rahimahullahu taala di sini menerangkan pembahasan terkait dengan kitabah. Bagaimana dikenal cara yang ditulis itu? Ya, ini pembahasan beliau. Kata beliau wa yuktafa ay ya'rifal maktubu lah
khattal ladzi katabahu wa abtalah qaumun lil ishtibahi lakin rudda linudratil labsi wa haythu adda fallaythu ma mansurin fallaythu ma mansurin istajaza akhbarana haddathana jawaza wa sahhahu at-takyid bil kitaba wa huwa alladhi yaliku bin nazaha. Baik. Jadi sekarang kitabah ini, ketika dia menulis kitabah, apa yang diperlukan? Kata beliau cukup dikenal tulisan khat orang yang menulis itu. Ya, jadi kalau dikenal itu khat dia, jelasnya tulisan dia, itu enggak ada masalah. Atau misalnya dia suruh orang lain menulis, tapi setelah itu ada khatnya kecil di situ, bahwa benar ini saya yang memerintah dia menulis. Ya, hal yang mengesankan bahwa apa? Benar si fulan itu menulis. Kalau sekarang kan ada tanda tangan, ada stempel. Nah, itu mauthuk ya kalau sekarang. Malah dengan tanda tangan dan stempel itu yang berlaku di masa sekarang. Jelas ya? Baik. Jadi kebanyakan guru-guru itu kalau dia memberi ijazah sampai sekarang pun seperti itu. Ya, selain daripada musyafahat dia berbicara dengan lisannya, dia juga menulis. Ya, dia tanda tangani, sudah ada nas ijazahnya, dia sisa tanda tangani, kemudian dia stempel dengan stempel dia yang dia dikenal dengannya. Dia dikenal dengannya. Jelas ya? Dan itu mu'tabar ya. Jadi setiap masa itu ada urufnya. Ini kan masalah bagaimana cara mengenal. Jadi tidak ada qanun muayyan di sini. Bisa kembali kepada urufnya di masa tersebut. Baik. Dan ada sebagian yang mengatakan itu batil. Kenapa? Karena ishtibah. Nah, ini dari perkara yang mungkin mirip. Orang kan bisa ditiru tulisannya. Ya, bisa ditiru tulisannya. Tapi ini dianggap ghairu mardi. Jelas ya? Karena ini masalahnya jarang terjadi. Nah, ini di pembahasan riwayat memang seperti ini. Ini kan pembahasan riwayat ya. Tapi kalau di pembahasan syahadah, itu betul. Di pembahasan syahadah. Jelas ya? Karena itu menikahkan, ya, memberikan persaksian, itu tidak cukup. Ya, sampai di pengadilan pun kadang ada potongan video, potongan suara, itu tidak cukup. Ya, hal tersebut. Sebab suara orang bisa ditiru, video bisa diotak-atik dan sebagainya. Itu kan di masalah persaksian lain lagi, masalah syahadah. Ini masalah riwayat. Ya, di masalah riwayat. Dan mungkin perlu diperhatikan ya bahwa syahadah dan riwayat itu ada perbedaannya. Kemarin saya sudah terangkan ya bahwa Suyuti di Tadribur Rawi itu bagus. Dia sebutkan perbedaan antara syahadah dan riwayat dari 21 sisi. Supaya seorang jangan iltibas di dalam masalah ini. Baik. Wa qaumun lil ishtibahi lakin rudda, ditolak, dibantai itu oleh Ibnu Shalah. Kenapa? Linudratil labs. Ya. Linudratil labs itu jarang terjadi. Wa itu adda. Ya. Dan dia sudah apa? Dia sudah menunaikan, ya. Maksudnya dia sudah menyampaikan dari riwayatnya. Maka Laits Ibnu Sa'ad, demikian pula Mansur, itu istajaza, mereka membolehkan. Sebentar. Baik, sampai sini ya, selesai ya pembahasan tentang cara mengenal khatnya, tulisannya. Ya, tulisannya itu cukup dikenal tulisannya. Ya, tidak mesti diperpanjang dalam hal tersebut. Ya, kalau ada yang mengatakan ada yang bisa menyerupai khat orang, tulisan orang, itu memang ucapan sebagian, tapi itu jarang terjadi. Baik, sekarang pembahasan berikutnya. Wa haitsu adda, bagaimana cara dia menyampaikannya? Sekarang dia sudah dapat tarik tahammul melalui kitabah. Ya. Guru menulis kepadanya, diberi ijazah maupun tidak diberi ijazah. Kita sudah paham itu sahih. Sekarang orang yang diberi kitabah ini mendapat kitabah, bagaimana cara dia menyampaikannya? Adanya bagaimana? Kata beliau, wa haitsu adda fal-Laits wa Mansur istajaza akhbarana haddatsana jawaza. Jelas ya? Jadi kalau menurut Al-Laits bin Sa'ad dan Mansur mutlak boleh memakai haddatsana akhbarana. Jadi dia dapat kitabah, tapi begitu riwayat dia hanya berkata
Haddatsani misalnya Ibrahim, ya, An-Nakhai. Padahal riwayatnya cuma apa? Kitabah. Dia bisa pakai kata akhbarana. Tidak ada masalah. Ini menurut Al-Laits bin Sa'd dan siapa? Dan Al-Mansur. Dan Mansur ibn al-Mu'tamir. Ya rahimahullah. Tapi kata beliau, wasahhahu at-takkid bil kitaba wa huwa alladhi yaliqu bin nazaha. Ya, wasahhahu at-takkid bil kitabati wa huwa alladhi yaliqu bin nazahati. Ya. Dan yang benarnya disahihkan oleh para ulama harus ditakkid dengan kitabah. Jadi bagusnya itu dia berkata haddatsana kitabatan atau mukatabatan. Ya, harusnya seperti itu. Atau dia katakan katabali. Wa huwa alladhi yaliqu bin nazaha. Ini yang paling mencocoki orang yang bersih. Kalau ya bukan artinya yang mutlak tidak bersih ya. Tapi ini pembahasan kalau ingin aman, paling jelasnya ya paling tegasnya dia sebut seperti itu. Haddatsani kitabatan atau mukatabatan, atau dia lebih tegas lagi dia katakan kataba ilayya atau katabali. Itu lebih bagus. Jelas ya? Walaupun dibolehkan karena dari sisi memang kedudukan ada yang memandang kedudukannya memang tinggi mukatabah ini. Baik. Jadi mukatabah ini dengan dua bentuknya dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Selesai pembahasan al-mukatabah. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Baik, ini masih ada dua lagi ya. I'lamus syekh dan